Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin. Wa ja'ala qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke ayat 35. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa asyraful qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pasti apal ya. Sering. Ya ayyuhalladzina amanu apa? Orang-orang yang beriman. Pintar. Ittaqullaha. Bertakwa kalian kepada pintar. Wabtahu, dan carilah oleh kalian. Wabtahu itu carilah. Air kutulubu, carilah. Ilaihi kepadanya al-wasilata, wasilah. Apa itu wasilah? Jalan ya. Antara. Ya, ya ada dulu. Berarti salah pula. Wasilah. Wasilah itu jalan yang dapat mendekatkan diri. Wajah itu dan berjuanglah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian bisa pilih di jalannya, di jalan Allah. La'alakum, agar kamu sekalian tuflihuna, mendapat keberuntungan, mendapat kemenangan, mendapat kesuksesan. Tuflihun itu bisa sukses, bisa menang, bisa tiga-tiganya sarwake sama sami Ayo sekarang kita jangan lawat terus mikir bareng. Sudah bisa dipahami? Sudah ya? Kan sudah baca Indonesia. Jadi kira-kira Allah memberi pelajaran kita apa ini? Coba tolong disimpulkan. Ayo siapa yang nangkep boleh. Tolong jelaskan ayat ini menerangkan tentang apa? Ayo silakan saja. Ya latihan itu latihan. Silakan. Apa menurut pemahaman itu apa itu? Enggak, kita latihan. Kan sudah hidup semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah oleh kalian jalan yang dapat mendekatkan diri. Dan berjuanglah kalian di jalan Allah agar kalian menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang menang.
Udah dijelas-jelasin sampai kayak gitu. Pertanyaannya gini, endingnya ya, ending itu output. Begini, output ya, output kesimpulan. Allah berfirman kan, yang melalui kitab yang kita baca, dalam kitab baca kita yakini sebagai firman Allah berfirman, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah oleh kalian jalan yang dapat mendesakkan diri dan berjuanglah di jalan Allah agar kalian sukses. Ini input kan? Ya. Input itu apa? Masukan. Udah dapat masukan apa belum? Udah. Nah, kalau ada masukan kan supaya imbang ada pengeluaran. Ini masukan banyak pengeluaran, kalau nggak ada juga nggak imbang ya. Bingung nggak enak. Oh saya mah masukan banyak, pengeluaran nggak ada. Betul banyak kok bingung juga kalau nggak ada pengeluaran. Makanya suka ada pengeluaran. Pengeluaran itu output. Nah, input yang ada supaya ada output. Input ini mesti dilakukan proses. Ibu punya masukan, entah dari berdagang, entah dari jasa apa, membuat perusahaan apa, kan ada masukan kan? Diproses enggak? Diproses, dimanage. Jadi ayat ini adalah input yang berasal dari Tuhan. Input yang benar berasal dari Zat yang Maha Benar. Dan kita butuh yang benar. Kan sudah dapat masukan yang benar. Tapi kalau ini tidak diproses, mungkin nggak ada output. Enggak masukan tiap hari ngaji, selesai ngaji mah begono juga. Kenapa? Tidak ada proses. Kan tadarus juga. Tadarus baca Quran, tadabbur, baca Quran sambil angan-angan maknanya sudah. Nah, proses inilah yang disebut tafakur. Sekarang setelah tadarus tadabbur, kita tafakur ini namanya proses berpikir, bukan banyak mikir. Kita kumpul untuk pikir dan tafakur, bukan pikir dan banyak mikir, bukan. Banyak mikir itu malah menimbulkan apa? Kekhawatiran, kegaduhan karena banyak mikir. Semua dipikir, tetangga baru dipikirin. Sampai nggak sempat pikiran diri sendiri. Kok ngaku? Ayo, kita benar proses berpikir. Nah, ayo kita berpikir sekarang. Supaya ibu mikir, boleh nggak saya bertanya? Nah, orang hidup itu kalau perang pengen menang apa pengen kalah? Menang. Orang usaha entah jualan entah apa itu pengen untung apa? Untung. Orang berjuang itu cita-citanya pengen sukses apa pengen gagal? Sukses. Ayat ini menunjukkan supaya kita jadi orang Sukses. Lalu paham mereka yang gini? Pengen? Nah, makanya ayat ini diakhiri dengan la'alakum agar kalian menjadi orang yang beruntung, agar kalian menjadi orang yang sukses, agar kalian menjadi orang yang menang. Pengen? Nah, ya, yang penting kan pengen dulu. Aku tak ngetes. Lu pengen itu masa cuma pengen toh? Mau sampai pengen toh? Nah, iya, pasti kan ada jalan untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan. Kan ada jalannya kan? Nah, satu ayat itu menyatakan ya ayyuhalladzina Amanu. Jadi yang ditawari ini yang beriman apa yang tidak beriman? Yang beriman. Kalau pengen ditawarin sukses, ditawarin untung, ditawarin menang, nomor satu jadi orang beriman. Wah, banyak orang beriman tapi nggak sukses. Banyak orang beriman gagal dulu. Banyak orang beriman jualan bangkrut dulu.
Ya, nggak cukup iman kok, iman itu cuma percaya. Bagaimana orang bisa percaya? Ibu percaya nggak percaya? Percaya. Ibu percaya nggak percaya? Percaya. Yang benar sekali. Percaya. Iya. Percaya kalau nggak ada bukti. Kenapa ibu percaya sama saya? Ya udah kenal. Kenal. Iya. Udah kenal? Ya. Tahu banget modelnya dong. Sampai dalam batu-batu. Tahu aku mulutnya kayak duit rokok. Ada iblis. Tapi hatinya Baik. Sutra. coba sampai segitu kenal. Pantas juga kalau dia Percaya. sekarang kita beriman kepada percaya Percaya. percaya ragu Percaya. ragu percaya Percaya. Tenang dulu. percaya nggak mau Percaya. Kalau kasih informasi kamu beriman oke beriman benar sama Allah berarti kenal sama Allah apalagi dekat. Makanya kalau kamu harus beriman, mestinya ittaqullah. Yang pertama iman, yang kedua takwa. Takwa itu apa? Ya, ittaqullah di sini ayat qafu iqabahu bi an-tuhu. Takwa itu ada rasa takut. Ada rasa Takut. sama siapa? Allah. Beneran. Udah takut sama kopet. Takut sama kopet, takut sama kopet. Sama Allah. Sama Allah, takut sama setan. Loh. Enggak, sekali-sekali diuji boleh dong. Iya Pak. Di TV aja ada uji nyali. Ya, seram. Takut. Ayo, Takut Pak. Yang nyali gitu takut. kayak itu. Nah, berarti masih dipertanyakan. Orang takwa itu orang yang hanya takut kepada Allah. Lu nggak takut, nggak dapat duit, nggak punya duit itu nggak takut. Apa kok setan? Masa kita nggak takut. Kamu apa sih nggak takut? Takutnya hanya kepada apa yang ditakuti dari Allah. Allah itu nggak salah. Takut kalau Allah nggak ridho. Benar. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha pemaaf, maha itu. Tapi takutnya kalau Allah nggak ridho. Ridho. Benar-benar. Kalau kita berbuat baik kepada Allah ini, makanya iman itu tidak cukup, harus takut. Takwa itu ada rasa takut kalau Allah nggak ridho. Maka jangan pernah beramal untuk kepentingan yang lain. Jangan ngaji karena takut, lah enak kalau ngaji itu dalam urusan mencari ridho Allah. makanya hidup itu cuma satu inilah yang pas ridho Allah ini yang pas asal dapat ridho Allah itu udah mesti nikmat itu. Syaratnya dengan rodiatan Maria. baru Pak Kulibin Baji, Pak Kulib karena itu juga yang dipanggil ya ayat Tuhan nafsul jiwanya tenang. Nggak ada galau, nggak ada resah, nggak ada gelisah, nggak ada ragu. Kalau jenengan hidup kok masih ragu, tanda-tanda tuh. Ayo mulai sekarang jujur terhadap diri Sendiri. jangan ada dusta di antara kita. Udah lah,
Terus ditanya, emang kalau kita rajin ngaji pasti dapat pahala ya? Belum tentu. Ya kan? Ya nggak usah ngarep pahala, nggak usah ngarep surga, nggak usah ridho Allah, ada Allah ridho semua dikasih. Mesti senang gitu. Jiwanya adem, tenang. Sampai kok artinya ayam tenang. Hidup di kampung di tengah hutan mangan telo warung kopi rokokan itu ya sampai geleng-geleng gedek-gedek itu yang nikmat itu. Kebenar ya. Mulai orang yang belum mau ngambil langsung. Benar nggak? Ya. Orang kalau dapat ridho Allah pasti kaya. Walaupun nggak punya uang. Pasti kaya walaupun nggak punya Wah. Hati. atau hati baik-baik. Orang kalau mendapat ridho Allah pasti dia menjadi orang kaya walaupun tidak punya harta. Kok bingung kan? Ini pikirannya sih duit. Hartanya duit banyak orang memiliki harta tapi tidak memiliki kekayaan. Ada juga orang yang biasanya nggak punya harta, hidupnya cuma dipetakan tapi memiliki kekayaan. Harta tetap apa ya? Kekayaan. Harmoni. Makanya Nabi mengatakan ini, laisal gina min kasrotil aroti walakinal gina nafsa. Bukanlah orang disebut kaya itu karena banyaknya harta. Orang disebut kaya itu adalah kaya jiwa, kaya hati. Hati ini kecil, ayam kecil, walaupun tidak punya harta. Ada apa tidak? Kamu punya gaji, kamu punya bayarannya berapa nggak ngerti, kapan bayarannya nggak tahu. Tapi kekayaannya banyak. Dulu punya kekayaan yang banyak. Walaupun zaman dokter itu kekayaan banget. Pak Ibu Ali kekayaan. Pak Ibu Ali ini kekayaan. Ya, dulu nggak punya duit, nggak punya harta sama kayak Pak Karno, tapi punya kekayaan. Dan insya Allah kekal. Benar tidak? Kekal apa tidak? Kita mati, masih menikmati. Halo, harta sampai kalau sampai mati. Halo, bisa dipahami. Jadi sampai masih merasa miskin juga. Punya yayasan cuma. Masih mengaku miskin kalau mereka. Kalau saya besarkan masih minder. Banyak orang nggak sombong. Apa itu ada bisa mau. Lalu siapa yang nanti mau ikut saya ke tempat ini? Itu tangan dulu. Dia mau. Dia pamit. Gratis. Ayo. Wayangan. Ini nih Pak. Ini. Katanya pengen ketemu artis ibu kota, tapi cuma lagu ibu kota katanya.
ikhlas. Kan kemarin sutradara juga itu sudah sutradara narasumber komentar juga yang juga. Dan dia juga sama saya tidak lebih pada, tapi juga masih baru 5 bulan. Aku bingung tuh, makanya itu. Dia itu baru, jadi itu kalau bisnis sama dia disukai nanti kalau mau. Buatnya kalau bisa jalani nanti saya lakukan. Nah, pasti kan punya bakat. Atau siapa aja bisnis yang mau? Ya lumayan. Saya Pak, wis tuwek Pak. Nyantai wae. Rezeki kan aku yang ngatur ya. Kita itu tidak apa. Kalau mau untuk juga, nanti bikin teater, jadi kita nggak usah bersama. Kalau nggak bersama dengan dia yang datang ini. Nanti kalau memang actingnya sudah bagus, nanti di situ untuk membuat satu cerita-cerita yang kita lari. Jadi nenek-nenek. Nanti malam ada pertemuan. Jadi nenek-nenek. Kalau nenek-nenek itu dapurnya jangan dapur pencolongmu, nenek-nenek pencolongmu, pencolongmu tempatnya luar biasa, tapi macam baik. Maksud saya dapur gambar ulang, orang gambar ulang kompong ya. Nenek-nenek, kakek-kakek itu ya berperan sebagai kakek-kakek dan nenek-nenek. Minimal kan ibu-ibu dapur jadi mak lampir kan Pak. Aduh, cocok itu Bang. Wujud dari nenek-nenek kok pengen jadi kelenteng kuning itu loh. Kelenteng kuning itu cantik kok. Iya. Gitu ya? Iya. Jadi paham ya Bu ya? Jadi begitu. Jadi jangan diukur dengan apa-apa dengan materi. Kalau kita kekayaan kita nggak akan habis. Ya, kenapa? Kekayaan itu di akhirat adanya. Tapi kalau harta adanya di dunia, penuh ketidak Kasihan. sama yang dulu itu uangnya banyak itu nggak pasti. Uang banyak itu belum tentu. Saya punya uang 1 juta udah banyak kata Bumur itu sudah punya uang 1 juta. Bumur itu sedino cari 5 juta deh. Iya, siap. Dengan Bumur ya. Bang, dia ngitung. Iya. Ya saya berarti Bumur. Sebenarnya orang. Bumur sedino kali 5 juta. Ini ada terjadinya keringingan. Bukan duit aku Pak. Ya, itu mereka bagus. Jadi syaratnya itu pengen untung, pengen sukses, pengen menang. Syaratnya 1 iman, 2 takwa. Takwa itu kofu, ada rasa kofu, rasa takut. Tapi juga ada roja. Roja itu berharap. Orang takwa itu hanya 2 syaratnya. Hanya takut kepada Allah dan hanya berharap kepada Allah. Tahu? Sama kok berharap sesuatu dari saya, siap-siap aja kecewa. Karena saya selamanya tidak akan mampu memberikan harapan-harapan itu. Hanya orang berharap kepada makhluk, makhluk itu juga pasti butuh. Berharaplah hanya kepada Allah. Oleh sebab itu takutlah hanya kepada Allah. Terus namanya apa? Takwa. Baru diumumkan. Jadi nggak cukup iman, 1 iman, 2 takwa. Oke. Kamu belum sini? Paham ya? Jadi kalau pengen sukses syaratnya apa? Iman sama takwa. Iman takwa. Udah cukup? Belum. Yang penting itu 2 dulu. Nah kemudian orang yang takwa itu di samping takut juga berharap berarti tubuh taat kepada Allah. Diperintah enak ya taat, diperintah enggak enak ya taat. Dijak syukuran kan enak ya. Makan-makan taat.
disuruh puasa. Padahal lapar. Itu lapar. Dan ya, terus bertahu ilaihil wasilah. Dan carilah oleh kamu kepadanya wasilah. Wasilah itu apa? Mayukori buku ilahi mentokatihi. Wasilah itu sesuatu yang bisa menghantarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah. Percaya sama kalau kita selalu dekat dengan hati kita selalu merasakan kedekatan diri kita dengan Allah. Kita selalu merasakan kebersamaan kita dengan Allah. Allah selalu hadir dalam seluruh aktivitas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Menyertakan Allah dalam seluruh aktivitas kita. Mesti itu namanya wasilah. Wasilah itu pekerjaannya tawas. Makanya kita kalau mau tawasul sama orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, para salafus saleh, para wali-wali, para rasul, itu namanya wasilah. Penting benar. Iya. Alhamdulillah kalau mati tawasul. Tapi detail tawasul itu malam Jumat. Tenang. Hadir Pak. Jangan gimana nggak tawasul. Kalau sukses itu salah satunya itu iman, takwa, tawas. Ini kan mungkin sampai ayat ini kita bahas kan gitu. Kan kita sama-sama baca. Terus apa lagi? Baca itu bisa pilih. Ayo kita berjuang di jalan Allah. Pengen sukses, pengen menang, pengen untung. Kenapa? Kita berawal dari Allah, berakhir menuju Allah. Kita berangkat dari Allah kembali kepada Allah. Kalau kita nggak berada di jalan Allah, kira-kira bisa kembali kepada Allah nggak? Kalau nggak kembali kepada Allah, mau kemana? Nyasar. Ini iman, takwa, tawasul. Ini terus bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ya, apa bagian bisa bilang? Lagi dinihi untuk mensiarkan, mengagungkan, meninggalkan agama. Makanya syair dan syiar itu yang serius. Tapi kan sebulan sekali. Kan syair dan syiar. Syarat, pendidikan. Kenapa? Itu salah satu bentuk syiar meninggikan agama. Coba kalau kamu kita membaca syiarnya sama jadi apa? Anak-anak kita gimana? Lingkungan kita nanti segala macam akan masuk ke kampung ini. Enggak ada orang suka kita mau. Mau pada main? Ya, kalau ada masuk pada ngeblok, aku enggak. Apalagi dosa anak itu kan amalan jam 3 jam. Saya dan siar itu lah. Mereka lagi amalan akhir kan. Mana namanya siar harus rame tak makmurkan masyarakat kita dengan sejarah ini. Lupa kenapa nih soal masyarakat. Yang paling dulu. Namanya baca itu sambil ini berjuang di jalan Allah. Kalau sudah satu iman, dua takwa, tawakan wasilah, berjuang di jalan Allah, harapannya adalah la'allakum agar kamu sekalian menjadi orang yang menjadi orang yang sukses, yang beruntung, yang menang. Alhamdulillah. Bisa kan? Insyaallah. Pasti dong. Pasti dong. Kapan? Saat ini. Gimana? Di sini. Kita di jalan Allah. Di Riyadus Sari. Ibu. Jadi ya Darusalikin. Pegang teguh Quran suci menghadap Ridho ilahi
ridho. Karena ridhonya itu yang membuat kita walaupun nggak punya Harta. Alhamdulillah. Mana semua? Iya. Jangan bro. Kalau ada 9 itu cari di kamu di mana yang punya kok? Nggak ada. Sini. Ya. Ya ada makan. Mama cantik. Macan. Ya, paham ya? Paham ya? Apa? Takwa. Sukses. Apa? Satu iman, dua takwa, tiga wasilah, empat berjuang di jalan. Gampang ingatnya kan? Gampang tekun. Sukses. Jauh. Kalau ini, ketika kalian sukses harus jadi tim sukses. Dan sukses harus iman, takwa, wasilah, berjuangnya di jalan. Kalau di jalan tamrin. Lanjut. Oke. Innalagi nakapanulam annakumapilaki jami'an wa mislam ma'amul yaqtabu bihi min adabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum balahum azabun alim. Baca Quran gitu aja kok enak dengerin ya. Ini enak gitu. Oh, gaya-gaya sampai bawa enak mereka. Baca Quran itu biasa aja lah. Yang penting ujung-ujungannya yang penting kan ujung-ujungnya Baru. namanya husnul Khotimah. husnul khotimah itu akhirnya bagus. Depannya jelek kan? Yang penting ujung-ujungnya Bagus. kalau gaya-gaya tapi ujung-ujungnya nggak bagus. Inna sesungguhnya lagi orang kafaru yang mereka kafir. Lau anahum jikalau sesungguhnya bagi mereka mampir arti apa saja di muka bumi ini jami'an semuanya wa mislahu ma'ahu dan sebanyak itu atau semisalnya bersamanya liyatan bihi untuk menebus dosa-dosa mereka dengan harta itu min azab yaumil kiamati dari azab di hari kiamat ma'atuku bila niscaya tidak diterima minhum dari mereka walahum dan bagi mereka azabun alim seksa yang sangat pedih. Nih, kalau orang beriman, bertakwa, bertawasul, wasilah, berjuang di jalan Allah, dia dijadikan Allah akan menjadi orang yang beruntung, yang menang, yang sukses. Sebaliknya yang tidak beriman. Innalladzina kafaru sesungguhnya orang-orang yang kafir lau annalahum ma fil ardi jami'an jikalau sungguh-sungguh mereka itu mempunyai apa saja yang ada di muka bumi semuanya. Jadi semua yang ada di muka bumi ini kepunyaannya. Keren ya? Keren ya? Paham yang dimaksud? Semua yang ada di muka bumi ini kepunyaannya. Punya harta banyak mereka. Semua yang di muka bumi ini hartanya. Dia miliki semua yang ada di bumi pun jadi milik dia. Tapi dia kafir. Oke ya. Wa mislahu ma'ahu dan ditambah lagi. Ya. Kalau seisi bumi lagi punya dia lagi. Ini terbakar kita. Kemudian lihat tadi bimin ada yaumil kiamah. Kemudian kekayaannya itu, hartanya itu yang sebanyak isi bumi itu digunakan untuk nebus dosa-dosanya.
supaya terbebas dari siksaan di hari kiamat. Masuk gila minhum, Allah tidak bakalan menerima. Artinya harta benda sebanyak itu tidak akan cukup digunakan untuk menebus dosa-dosa, untuk menolak siksa dari Allah. Ada iman itu kekayaan muka bumi ditambah kekayaan satu muka bumi lagi buat tebus ini malaikat, saya jangan disiksa, harta saya semua di muka bumi, harta saya enggak diterima. Serem atau enggak? Pengen? Enggak. Itu harta banyak tapi enggak punya kekayaan karena dia enggak iman, karena dia enggak takwa. Orang yang iman dia percaya berapapun harta yang digunakan untuk berjuang di jalan Allah, Allah pasti ganti yang lebih besar, dirubah yang tadinya harta menjadi kekayaan. Paham Ibu? Ojo duit terus sama makanya aku duit terus yang kita ojo duit banyak Umur itu kayak ini bakul pagi nasi uduk sore. Orang nggak punya duit aja kok bingung itu loh. Orang masih hidup masih bisa. Itu banyak nggak bisa ditambah walahum azabun dan bagi mereka nanti akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Paham ya? Tinggal lanjutin, asal dari awalnya udah paham, pentingnya tinggal terus lanjut. Mereka sudah masuk neraka, azabnya pedih. Dinyatakan di sini, yuriduna ayyakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha walahum azabun muqim. Orang-orang kafir itu yuriduna, mereka berharap, mereka menghendaki, mereka menginginkan, ingin apa? Kata menuna, mengharap-harapkan ayat rujuk minanar supaya mereka bisa keluar dari neraka. Pengen keluar dari neraka. Ada banyak orang neraka. Itu tinggal di rumah kontrakan sempit kok enak-enak di sini. Aku nggak tahu banyak di neraka. Dia tuh pengen keluar. Aku nggak tahu pengen jemput orang tak suka lah. Ben udah rumah peta, ya kan? Dikubur. Derita. Bahagia itu ada di istana, tapi juga ada di kubur. Derita. Nanti saya tinggal di dalam surga. Ini atau ada dari neraka. Akhirnya apa? Yuriduna ayat rujuk minanar. Mereka pengen menjadi berharap-harap kapan tak keluar dari neraka. Akhirnya apa? Wa ma hum bikharijina minha. Dan tidaklah mereka itu bisa keluar dari neraka. Tidak bakalan bisa keluar dari neraka itu. Bahkan walahum azabun mungkin, bukan alim tapi mungkin itu tetap selama-lama mereka mendapat azab di neraka itu selama dampak selama-lama. Tapi kalau kita di dunia itu sesusah-susahnya kita di dunia seperti orang mampir seperti orang yang berjalan mampir disuguhin minum, itu kan kayak gini loh. Loh kan sempat cagel itu ya. Selama-lamanya itu udah namanya mobil paling ini. Terus. Cuma segitu itu. Alhamdulillah. Sesusah-susahnya di dunia itu kayak kilat, seleret di dunia itu. Ujung-ujungnya timbul Nyemplung. jadi turi-turi Putih. ditandur dari kebun, seleret timbul
penting mbok kira kembange. Udah kembang sampai. Makanya enggak apa-apa. Di dunia ini kan hanya uang sinawan, hanya menurut pandangan orang. Ya aja, kita dipandang sebagai orang susah, enggak apa-apa. Susah sesaat, yang penting kita menjadi orang senang selama-lamanya. Daripada senang sesaat, susah selama-lamanya, ayo pilih. Saya pilih senang sesaat dan senang selama-lamanya, senang kekal abadi. Oh iya dong, bisa hidup. Makanya dibikin seneng dari sekarang dan nggak norak. Itu kata aku Indonesia nggak biasa senang, nanti di surga itu pasti orang senang. Sama pembeku dan kerjanya di nanti di surga itu betul norak sampai. Oh ini kan belajar senang dari sekarang. Ya. Jadi jangan nggak senang itu kalau tahu Cara nikmati hidup dengan rasa hidup itu untuk mati bukan untuk Ciri. SSS. Oh iya, benar teman. Ngaji itu harus ayam. Paham? Mungkin madhabnya bukan cuma pergi, tapi mungkin tetap selama-lamanya. Kita menjadi orang gagal sesaat. Pak gimana Pak? Saya usaha, ya kan? Gagal dulu. Ya, saya Pak hidup kok rugi terus. Nah, kemudian Pak, kita jualan modalnya segini. Ulangnya cuma segini Pak, rugi. Orang nggak sadar. Kenapa rugi? Kenapa rugi? Hidup kan jawabnya orang sadar, nggak bersyukur. Kenapa rugi? Karena jualan. Kenapa rugi? Karena jualan. Nah iya, jualan itu hanya dua kemungkinan. Nek ora badi ya rugi. Kalau nggak mau rugi, ojo-ojo. Betul nggak? Apa? Jualan Pak modalnya 500, cuma dapat duit 400. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah kalau orang usah masak. Coba nih dodolannya entek sampai sama tujuh brondo masak di mangan. Dodolannya nggak lain. Tangan dewe. Kemudian tangga nih. Nggak ada rugi, nggak apa-apa. Kita di dunia ini rugi sesaat untuk menggapai untung yang Lamanya. Nggak ada, kalau kita pahami nggak ada rugi. Orang beriman, orang bertakwa, orang yang berwasilah, orang yang berada di jalan Allah, tidak ada istilah rugi, tidak ada istilah gagal. Asal tujuannya Allah pasti pun adanya di jalan Allah untuk tadi lah alatnya waktu Tumpun. nggak ada rugi, nggak ada gagal. Apa gagal? Pak, saya berjuang gagal terus. Kamu berjuang apa? Kamu punya cita-cita. Iya, cita-cita itu bisa sukses, bisa gagal. Kalau pengen nggak pengen gagal, jangan punya cita-cita. Nikmati aja hidup ini. Nanti Allah yang jalankan hidup kita. Iya, saya ini engineer loh. Saya engineer loh, yang dulu masih paham. Apa yang ada itu ILRD apa yang ada? Nggak pernah bangga dengan itu. Hasilnya banyak. Kami bisa berkata. Pertama Habibie datang ke Indonesia, Pak itu banyak. Ya, alhamdulillah anak kulit
Hidup itu ada berapa? Lagi mau cuma satu. Kita nggak punya nyawa saya. Kenapa kita mati-matian mengorbankan hidup kita? Hidup itu satu, jinak mati enggak bisa. Pasti. Hidup itu apa? Nyawa. Nyawa itu apa? Roh itu apa? Misalkan urip kok nanti urip ya udah gede. Ono yo ngakune urip itu. Itu maksudnya hidup dalam hidup ini. Hidup itu nyawa itu roh. Iya kan? Roh itu al-hayyu. Al-hayyu kan? Al-hayyu itu kaya. Hayat itu iya masih ngerti kan mau buat hayat itu sifatnya Allah. Allah itu ditambah fatul hawadisi yang mubinasi wadaniyah kudrat irodat ilmu hidup sifat hidup ini kan sifat wajib bagi Allah. Jadi yang hidup siapa? Allah. Hidupnya siapa? Allah. Apa kau pikirin? Untuk tujuanmu udah disuruh, udah nggak merasa punya disuruh make. Tuh, udah nggak merasa punya disuruh make. Seumur hidup. Terus hidup itu senang apa tidak? Mestinya senang. Iya. Nah, Allah itu Esa, bahkan maha Al-Hayyu itu asmaul husna. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Hayyu al-Qayyum Allah. Allah mati apa hidup? Hidup. Tak dulu sih aku nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Itu al-Hayyu. Kok kamu ngantukan baik? Ngantukan baik. Hidup itu kan enggak. Coba mata tidur, betul nggak? Ya. Mata ngantuk, kuping tidur, ya kan? Kuping tidur. Tidur kamu nggak dengar. Lalu sama nih kalau tidur tidak ngobrol malam, tidak orang jawab jelas. Ya, mulutnya tidur, tangan tidur, semua tidur, napas Enggak. tak ambu sinaku malah naku. Dia nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur, napas itu. Kapan kita napas? Setiap saat. Setiap saat. Setiap saat. Apa iya orang setiap saat napas? Sudah banyak saudara kita yang sudah tidak bisa napas. Itu yang masih hidup. Karena menghembuskan napas Terakhir. Kapan napas? Hidup. Di saat kita masih Hidup. Kapan kita hidup? Sekarang banyak saudara kita yang sudah tidak hidup. Kapan kita hidup? Sejak masih ada rohnya, masih ada nyawa. Sekarang oleh nyawanya dijatuh mati. Masih kurang paham? Alhamdulillah. Kenapa? Masih hidup. Kalau nggak hidup gimana? Biar sadar. Jadi hidup ini mah dinikmati, jangan susah hidup ini. Ya tenang, udah. Ya, jadi kayak gitu dong. Kita udah tahu orang yang sukses, kita tahu orang yang nggak hidup. Dia kepengen keluar dari neraka, tapi lamanya nggak dikeluarkan. Bahkan dia akan dapat adab yang tetap abadi. Inaladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha
Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Semoga kita tergolong orang yang beriman, bertakwa, rajin tawasulan. Malam Jumat mesti tawasulan. Berjuang di jalan insya Allah menjadi orang-orang yang beruntung, sukses, menang, bidini, buat dunia. Ada yang mau ditanyakan? Pinter bulan. Padahal nggak pinter sekarang. Kita tunggu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li ashabina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il muslimina wa li mu'minina wa li muslimina wa li muslimat minhum wal amwat wa taqi bainana wa baina kulli khairin rahim wa rahmatul rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan mutajaba wa rizqan halalan thayyiban wa jannatan jawwal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabatna rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ayo.